Amma ba'du. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa. Maka jadikan kesempatan ini sebagai kesempatan emas untuk menghapus kesalahan dan dosa kita. Karena sengaja Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam satu tahun itu ada satu bulan untuk menghapus dosa. Karena Allah tahu manusia itu tempatnya lalai, tempatnya lupa, tempatnya berbuat salah dan dosa. Maka Allah dengan kasih sayangnya, dengan sifat maha pengampunnya, Allah jadikan satu bulan khusus untuk umat Rasulullah SAW sebagai penghapus dosa. Orang-orang yang seperti apa yang mereka dihapus dosanya? Orang-orang yang akan dihapus dosanya adalah orang-orang yang puasa di bulan Ramadan karena mengharapkan pahala dari Allah. Orang-orang yang puasa di bulan Ramadan karena didorongi dengan keimanan dan ketakwaan, maka mereka lah yang mendapatkan jaminan dihapusnya dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena faktor iman dan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya seorang hamba ketika dosa-dosanya yang begitu banyak, yang tidak bisa lagi dihitung, mulai dari melek mata sampai menjamkan mata, kita ini banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat. Jadi jangan pernah kita itu merasa tidak melakukan dosa. Banyak di antara kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya memperbaiki diri, justru malah menantang Allah. Ya Allah, apa dosaku? Apa salahku sampai Engkau memberikan ujian seberat ini kepadaku, ya Allah? Banyak dosa kita ini banyak. Enggak perlu kita tanya apa dosaku, apa salahku. Introspeksi aja diri kita. Betapa banyak dosa yang kita lakukan mulai dari melek mata sampai menjem mata. Kok bisa-bisanya bilang apa salahku, apa dosaku? Maka jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan penghapusan dosa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, yang diiringi dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika berada di sini, ketika berada di rumah tahanan negara kelas 2B, Kota Bumi Lampung Utara, mendapatkan dispensasi, remisi, potong tahanan, persyaratan pembebasan bersyarat. Betapa bahagianya kita, betapa senangnya kita bisa pulang ke rumah lebih cepat, bisa dikurangi kewajiban kita untuk berlama di sini. Maka diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih bahagia, jauh lebih bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
jadikan bulan Ramadan nanti ini sebagai momen berharga bagi kita, sebagai momen yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, sebagai momen untuk menghapuskan dosa kita yang begitu banyak sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, jika seorang hamba membawa dosa seluas langit dan bumi, kemudian dia datang kepadaku untuk minta ampun, maka aku akan datangkan ampunanku yang lebih luas daripada langit dan bumi. Nah, kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan penghapus dosa, yang mana seorang mukmin menanti-nanti kedatangannya. Seorang mukmin rindu dengan kedatangan bulan Ramadan. Jangan jadikan bulan Ramadan sebagai beban. Jangan jadikan bulan Ramadan sebagai penghalang, tapi jadikan dia sebagai motivasi untuk meningkatkan ibadah kita. Jangan sampai bulan Ramadan datang kepada kita dalam keadaan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan kecelakaan, kebinasaan dan kerugian. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah suatu saat naik mimbar dan mengatakan amin, amin, dan beliau ulang sampai 3 kali. Apa artinya amin itu? Ya Allah, kabulkanlah doa. Sampai para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apa yang sedang kau aminkan? Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berdoa, semoga celaka seorang yang diberikan kesempatan untuk bisa menemui bulan Ramadan, menjumpai bulan Ramadan, tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Diberikan kesempatan umur panjang berjumpa dengan Ramadan, tapi enggak puasa. Diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, tapi dia tidak mau mengambil bagian. Celaka. Malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah SAW yang mengaminkan. Betapa mustajabnya doa ini. Berarti termasuk orang-orang yang merugi ketika diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, kok dia tidak mau puasa, malah sembunyi-sembunyi, tidak merasa bersalah dan tidak merasa terpanggil untuk melakukan puasa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan amalan ketakwaan, dengan puasa di siang harinya, dengan qiyamul lail di malam harinya, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para pendahulu kita yang saleh, mereka menanti bulan Ramadan dengan penantian yang sangat rindu. Karena bulan Ramadan merupakan tamu yang agung,
tamu yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kemuliaan pada bulan Ramadan yang Allah tidak turunkan kemuliaan itu di bulan-bulan yang lainnya. Maka di antara mereka mengatakan kalau seandainya manusia itu mengetahui keutamaan, keberkahan yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka berharap 1 tahun itu isinya Ramadan semua. Karena mereka mengetahui fadilah, keutamaan dan keberkahan di bulan Ramadan. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan taubat, dengan meninggalkan kemaksiatan, dengan membersihkan jiwa, dengan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalid adz-dzunuba kabiraha wa sigaraha fadzakat tuqa. Kata para ulama, tinggalkan semua bentuk dosa, baik yang besar ataupun yang kecil, dan itu merupakan simbol-simbol ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan semoga ketika kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم أصلح لنا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.